Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita masih bahas materi tentang dimensi 3, yaitu tentang jarak garis ke garis. Nah, untuk ngecek video sebelumnya, kamu bisa cek aja deskripsi dari video ini ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya, yaitu tentang jarak garis ke garis atau jarak antara dua garis gitu ya. Nah, di sini jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nah, ini jadi kata kuncinya dia harus tegak lurus. Gitu. Nah, contoh di sini ada dua garis. Misalkan kita namakan garis yang di atas ini, yang pertama garis KL, dan garis yang di bawahnya ya itu adalah garis PQ. Lalu gimana cara kita cari jarak antara dua garis ini? Nah, kita tarik ke garis tegak lurus dari garis KL. Nah, ini boleh di tengah-tengah, boleh di pinggir gitu, terserah, tapi harus tegak lurus. Nah, gini, sehingga membentuk siku-siku di sini gitu ya. Jadi, antara garis KL dan PQ ditarik garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus ini misalkan titik di sini kita namakan A, di sini B. Nah, ini berarti merupakan jaraknya. Ini adalah jaraknya. Nah, misalkan lagi nih, kalau misal kita ngambilnya itu dari ujung titik ke ujung titik garis ini, misal dari titik K ke ujung titik P, sini. Nah, apakah ini jarak garis KL ke garis PQ? Tentu bukan. Kenapa bukan? Karena dia tegak lurus. Di sini dia sudutnya tidak 90 derajat atau bukan sudut siku-siku. Di sini dia sudut lancip. Dan titik di sini pun dia merupakan sudut apa? Sudut tumpul gitu ya. Jadi kita bisa nyari jaraknya bisa P ke K atau K ke P gitu. Karena ini kan merupakan garis sejajar. Nah, kalau misal titik K mau kita cari jaraknya, ini tadi nggak boleh ya. Nah, titik K kita cari jaraknya ke PQ, nah berarti ini harus tegak lurus gini. Nah, sehingga timbul sudut siku-siku. Nah, ini baru jarak yang betul. Jadi kamu terserah mau ngambil yang di sisi sini atau sisi sini atau di sini, bebas. Yang penting tadi harus tegak lurus. Terus kita lanjut nih. Kalau di sini diterapkan pada kubus. Nah, di sini ada garis yang di sisi atap kubusnya, dan di sini ada sisi di bawah, di bidang alas gitu. Nah, kalau seperti ini gimana? Sama konsepnya kayak tadi. Cari jaraknya bisa kita ambil, misalnya ini dinamain dulu deh, biar kamu nggak bingung. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita mau cari jaraknya. Nah, berarti gimana? Nah, kita bisa ambil garis tegak lurus. Biar gampang, kamu bisa seperti ini. Ini kan garis EG. Kita bisa ambil titik tengah dari garis EG ini. Nah, caranya gimana? Bisa dengan garis bantu dari H ke F gitu ya. Kan dia diagonal bidang. Sehingga membagi EG dengan sisi yang sama gitu kan, ini. Nah, begitu pula AC. Kita bisa
ambil garis bantu DB. Nah, sehingga membagi 2 sama panjang garis AC. Misalkan ini titik P, di sini Q. Nah, kita bisa wakilkan jarak garis EG ke AC itu melalui garis EQ, karena dia tegak lurus gitu ya. Di sini tegak lurus. Atau garis KP gitu, sama aja. Nah, selain ini boleh nggak? Boleh, kamu bisa lihat yang penting dia sejajar gitu dan tegak lurus. Contoh, kamu mau ambil titik E ini nih, mau kamu hubungkan ke titik A. Nah, tegak lurus nggak? Tegak lurus ya. Nah, berarti dia juga bisa mewakili jarak dari EG ke AC. Pakai CG bisa nggak? Bisa. Nah, ini anggap aja lurus. Nah, ini juga tegak lurus. Jadi kamu bebas, nggak mesti harus di tengah sini, nggak mesti harus di pinggir sini atau pinggir sini. Pasti jawabannya akan sama. Kenapa? Karena kan dia sejajar. Gitu. Terus kita lanjut lagi nih. Ini ada, nah ini garisnya mulai bersilangan. Yang dimaksud bersilangan itu dia tidak sejajar. Ya. Nah, kamu lihat. Misalkan kita namakan lagi ini kubus P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, kita mau cari jarak PR ke UW. Nah, gimana caranya? Kalau garis persilangan seperti ini, kamu ambil garis bantu. Garis bantunya apa di sini? SQ. Gunanya apa? Kita bagi 2 sama panjang PR. Jadi kita ambil titik tengahnya. Terus untuk dapat titik tengah dari UW, kita juga tarik garis bantu TV itu. Nah, dapat titik ini. Misal kita namain A, di sini B. Nah, ini adalah titik yang bisa kita tarik garis sehingga mewakili jarak dari garis WU dengan PR. Kenapa di sini? Kenapa nggak di sini nih, di U ke Q? Nah, nggak ke U ke Q karena di sini Q apa? Q itu tidak dilalui dari garis PR. Terus kenapa nggak W ke S? Nah, sama kayak tadi, S itu kan tidak dilalui dari garis PR. Jadi, cari titik yang sama-sama dilalui garis tersebut dan tegak lurus. Gitu konsepnya. Jadi, ini merupakan jaraknya dari WU ke PR. Gitu ya, paham? Sekarang, kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini pada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, jika P dan Q masing-masing titik tengah AC dan EG, tentukan jarak antara AB dan EF, lalu ada AD dan FG, dan yang C itu ada EP dan CQ. Nah, ini kubusnya kita namai AB, C, D, E, F, G. Nah, ini kita bahas yang A dulu ya. Ini yang A. Untuk PQ-nya kan ada di soal yang C. Nanti kita gambarin nanti aja. Nah, di sini kita suruh cari jarak antara AB. Nah, AB ini ada di bidang alas. Kamu bisa lihat nih. Nih, tuh. Terus EF itu juga ada di bidang yang sama dengan AB, tapi yang bagian atas nih, F. Nah, kamu lihat di sini.
jarak antara EF dan AB berapa? Nah, ini kita bisa bikin banyak kemungkinan gitu. Yang penting harus apa tadi konsepnya? Tegak lurus. Kamu bisa pakai mewakili dia pakai garis FB. Karena dia tegak lurus di sini. Sudutnya siku-siku gitu kan. Terus bisa juga pakai garis AE di sini. Dia juga tegak lurus di sini, AE. Atau kamu mau berpikir pusing lagi, ditambah lagi kamu maunya di tengah-tengah sini nih. Kamu titikin sendiri di sini P, di sini Q. Yang penting tegak lurus. Nah, jangan peki kan soalnya di sini bukan peki ya, bukan peki yang sesungguhnya. Nah, misalkan KL boleh di sini KL. Nah, berarti berapa panjangnya? Tadi diketahui panjang rusuknya 4. Nah, karena BF itu juga rusuk, AE juga sama ya karena ini kubus, berarti panjang AB ke EF adalah 4 cm. Gitu. Terus kita lanjut lagi. Yang AD. Ini kita pakai kubus yang berbeda. AB yang ditanya adalah AD dan FG. Jarak antara AD dan FG. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanya adalah AD di sini. Terus ke FG. Nah, kamu lihat nih. AD dan FG dia kan sejajar, tapi tidak terletak pada satu bidang. Kamu bisa lihat kayak tadi, beda dengan contoh yang A. Nah, berarti gimana caranya? Kita bisa bikin garis AD dan FG ini disatukan dalam satu bidang ya. Nah, caranya gimana? Kita satukan titik ujung masing-masing garis. Jadi dari A ke F, terus D ke G. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini kan merupakan diagonal apa? Diagonal bidang. Diagonal ruang kan? Bidangnya itu. Nah, berarti kita bisa cari jaraknya itu yang mudah pakai apa? Yang terlihat dari sini. Berarti A ke F. A ke F dia tegak lurus tidak? Nah, dia tegak lurus ya. Jadi garis ini ke sini tegak lurus di sana. Kan kalau digambar lagi seperti ini, nak. Kalau kita lihat dari sini mah nggak kelihatan. Dia kelihatannya lancip gitu. Nah, biar kamu bisa melihat dengan jelas. Kalau kita gambarkan lagi di luar seperti ini. Nah, ini A, ini D, terus di sini F, di sini G ya. Ini bidang yang kita buat tadi nih. Yang merupakan menembus ruang gitu ya. Nah, berarti yang ditanyakan ini nih, jarak AD sama FG. Jadi jaraknya yang mana? Berarti A ke F. Nah, dia tegak lurus di sini. Terus D ke G itu juga merupakan jaraknya. Jadi ini AF dan AG adalah jarak dari jarak AD ke FG. Itu adalah apa? Bisa garis AF, bisa juga garis DG. Atau kamu mau nambah lagi garisnya di sini boleh. Berarti panjangnya berapa? Nah, ini
AF kan diagonal bidang. Nah, kan rumus A akar 2. Nah, berarti di sini apa? 4 akar 2 cm. Jadi, jarak AD ke FG adalah 4 akar 2 cm. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau kamu bingung seperti ini, kamu keluarkan gambarnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang C sekarang. EP dan CQ. Langsung saja. Ini kubusnya. Panjang rusuknya adalah 4 cm. Lalu P dan Q masing-masing titik tengah AC dan EG. Nah, berarti di sini kita tarik garis AC dulu. Nah, karena kita mau ngambil titiknya, kita putus-putusin aja. Kok kayaknya nggak di tengah ya? Kita hapus dulu. Ini AC berarti adalah titik P. Lalu EG di bidang yang di atas. Nah, biar gampang kita bantu dengan garis HF. Nah, ini adalah apa? Q. Nah, kita udah dapet titik P dan Q. Terus yang ditanya adalah di garis EP dan CQ. Nah, berarti kita bikin garis EP. Nah, ini garisnya miring seperti ini. Terus garis CQ. Nah, seperti ini. Nah, kamu perhatikan di sini. Ini garisnya itu kan ada menuju ke tengah gitu ya. Terus gimana cara kita cari jaraknya? Nah, untuk mencari jaraknya, kamu bisa lihat. Kalau kita ambil titik E ke Q, yang ini, di sini, apakah dia tegak lurus? Siku-siku tidak? Tidak ya. Di sini sudut tumpul, di sini sudut lancip. Terus gimana caranya? Paling gampang kita ambil di sini dari titik Q ke garis EP. Kita ambil titik tegak lurus. Titik tegak lurus, garis tegak lurus. Nah, sehingga dia siku-siku. Nah, ini misal kita namakan PQR. Nah, R. Nah, gimana caranya kita cari panjang QR ini? Kita bisa pakai bantuan garis EQ, terus Q ke P. Nah, gitu ya. Tujuannya apa? Biar kita gampang ngitungnya. Kita pakai segitiga EQP. Nah, berarti dia juga siku-siku di Q ya. Nah, terus kalau kita gambarkan lagi nih di luar, seperti ini. Ini segitiganya, di sini titik E, terus Q, P. Nah, ini siku-siku di sini, dan jaraknya dari Q ke garis EP itu. Nah, di sini kita namakan R. Nah, kita udah bisa nih cari jaraknya. Karena kan di sini garis QC atau CQ diwakili oleh titik Q gitu ya. Nah, ini garis EP-nya. Nah, terus gimana?
Caranya sama kayak video sebelumnya. Ini kita bisa pakai konsep dari luas segitiga. Tengah kali alas kali tinggi gitu. Nah, kita cari PQ. PQ panjangnya berapa? Dia kan sejajar sama AE dan CG. Nah, berarti dia 4 cm. Nah, kamu lihat EQ. Untuk mencari EQ itu kan setengah dari EG. Nah, EG itu apa? EG itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya apa? A akar 2. Nah, berarti di sini 4 akar 2. Diperoleh EQ adalah 2 akar 2. 2 akar 2. Nah, cari EP. Nah, EP kan kita nggak tahu nih. Kita bisa pakai rumus Pitagoras karena dia siku-siku kan. Kita cari EP. Nah, EP-nya apa? Kita bisa pakai PQ. Karena EP adalah sisi miring, berarti ditambah EQ kuadrat. Hasilnya PQ-nya tadi 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Berapa tuh? 16 tambah 22, 4, 8. 16 tambah 8, 24. 24 itu perkalian berapa? Berarti 4 kali 6. Jadi di sini 2 akar 6. Nah, dapat tuh EP. Ini EP ya. EP-nya 2 akar 6. Nah, kita tinggal cari arki. Kita bandingkan. Luas segitiga EQP yang pertama dengan luas segitiga EQP yang kedua. Perbandingannya sama kayak yang video lain gitu, video sebelumnya. Perbandingannya alas. Kita pakai ini dulu deh. Nah, kalau alasnya EP berarti panjang, tingginya adalah RQ. Ini setengah alasnya EQ. Nah, EQ tingginya adalah PQ. Nah, coret dicoret, EP-nya 2 akar 6. RQ yang akan kita cari R, EQ-nya 2 akar 2, PQ 4. Oke, di sini tinggal kita operasikan RQ-nya 2 akar 2 kali 4 dibagi 2 akar 6. Nah, ini tinggal kita coret 2-nya. Di sini akar 2, berarti sini bagi 2 ya, 3. Berarti 4 per akar 3. Kita rasionalkan, berarti kali akar 3 kali akar 3. Hasilnya berapa? 4 akar 3 per 3 cm. Nah, berarti jarak dari titik EP ke CQ yang diwakili oleh garis RQ panjangnya adalah 4 akar 3 per 3 cm gitu. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 6. Tentukan jarak antara garis BCEH dengan EFBG. Ini yang A, B, C, D, E, F, G, H.
Lalu yang ditanya adalah BC, ini BC di sini ke EF. Nah, kamu lihat ini garisnya kan bersilangan, nak, dia tidak sejajar. Berarti gimana caranya? Cara kita tahu jaraknya, kita hubungkan titik yang sejajar, tegak lurus. Ya, sejajar ya, titiknya sejajar sehingga bisa ditarik garis tegak lurus. Nah, di sini kan titik F ke B dia sejajar, bisa ditarik garis tegak lurus sehingga dia menimbulkan sudut siku-siku. Nah, berarti jarak antara garis BC ke EF itu diwakili garis apa? Garis FB. BF gitu, FB BF. Panjangnya berapa? Tadi rusuknya 6. Nah, berarti di sini 6 cm. Gitu ya. Terus kita mau cari EF dan BG. Kita cari EF dan BG. FGH. EF ada di atas sini. Ini F dan BG. Nah, kamu lihat. Nah, ini bersilangan. EF ke sana, ke sana. Ini panjang. Kalau kita tarik ke sini, terus tidak akan bertemu dengan garis BF, BG gitu kan. Nah, berarti caranya gimana? Kita cari jaraknya. Ini nggak bisa kayak yang tadi kita ambil titik dari titik ke titik. Walaupun titik F dengan titik B itu sejajar. Kenapa? Karena kalau kita ambil tarik garis seperti ini. Nah, ini dia di sini tuh membentuknya sudut lancip. Nah, ini tadi sudutnya salah ya gambarnya. Siku-sikunya seharusnya di sini. Nah, sini. Gitu. Ini sudutnya lancip. Kan yang diminta sudut apa? Sudut siku-siku gitu kan. Nah, berarti ini nggak bisa. Terus caranya gimana? Caranya kita bisa ambil garis bantu. Jadi kita ambil garis bantu F ke C. Nah, sehingga membagi dua titik garis BG gitu ya. Jadi di sini menimbulkan titik tengah. Misalkan kita namakan P. Nah, ini dari titik F yang mewakili garis EF, kita ambil garis tegak lurus ke P. Nah, karena garis BG diwakili titik P, garis EF diwakili titik F. Nah, ini tegak lurus dia di sini. Kalau kita gambar lagi di luar, biar kelihatan. Nah, di sini kan titik F. G, B, C. Nah, tadi garis BG diwakili ini kan. Nah, set. Terus ini. Nah, ini adalah P. Nah, dia kan tegak lurus kan di sini. Tuh. Nah, berarti untuk mencari FP itu merupakan setengah dari CF. Nah, CF itu apa? Diagonal bidang. Berarti dia setengah dikali diagonal bidangnya berapa tadi? Panjangnya 6. Berarti 6 akar 2. Sehingga diperoleh jawaban 3 akar 2 cm yang merupakan jarak dari titik EF dan BG itu diwakili oleh FP yang panjangnya 3 akar 2 cm. Gitu. Terus kita lanjutin nih.
Ke contoh soal terakhir, diberikan 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB 6 akar 2 cm dan TA 10. Tentukan jarak antara BD dan CT. Nah, AB tadi panjangnya 6 akar 2. Nah, karena dia 5 segi 4 beraturan, nah berarti ini panjangnya sama nih, BC, CD, AD itu 6 akar 2. TA-nya berapa? 10. Nah, berarti sama, TB, TC, TD itu 10. Yang ditanya adalah jarak BD. Ini BD merupakan diagonal bidang ke CT. Nah, di sini. Nah, kamu bayangin, lihat. Kalau dilihat secara 2 dimensi gitu dia sejajar ya. Tapi kamu harus bayangin kalau dia itu dimensi 3 gitu. Di dalam sini kosong, ada ruangnya. Berarti ini merupakan garis yang bersilangan gitu ya, gak sejajar. Nah, caranya gimana? Untuk soal seperti ini, kamu bisa ambil garis bantu nih. Kita bikin dari titik C menembus ke garis BD gitu ya, ke sini, sehingga membagi 2 gitu. Nah, ini kita punya misalkan di sini titik P. Nah, dari sini kita bisa ambil garis tegak lurus ke garis TC. Nah, kalau sudah seperti ini gimana caranya? Biar gampang, kita pakai garis bantu udah untuk membuat segitiga. Titik T ke P, terus P ke C. Nah, kita bisa lihat nih, berarti siku-sikunya ada di P juga. Nah, misal ini kita ambil titik Q namanya. Kita gambar keluar. Nah, ini. Kita punya titik P, C, di sini T. Nah, ini adalah jaraknya. Misal di sini adalah Q. Tinggal kita cari deh. Berarti kita cari dulu yang diketahui dulu deh. Ini T ke C berarti 10 ya. 10. P ke C. Nah, P ke C itu kan setengah dari AC. AC kan diagonal bidang. Berarti setengah dikali 6 akar 2. Nah, ini AC-nya berapa? AC-nya belum diketahui. Ini salah. Mentang-mentang akar 2 gitu kan. Dikiranya udah diagonal bidang. Ternyata belum nih. Nah, berarti gimana? Nah, caranya cari AC itu kan rumusnya A akar 2 gitu kan. Nah, A-nya berapa? A-nya 6 akar 2. 6 akar 2 sama akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 6 kali 2, 12. Gitu ya. 12. Nah, berarti panjang PC itu adalah 6. Terusin deh. Di sini PC 6. Lalu kita cari PT. Nah, PT kita bisa peroleh dari mana? Nah, ini bisa pakai Pitagoras lagi nih. PT. Nah, tadi kan 6 sama 10. Nah, kita cari sisi tegak. Nah, kalau sisi tegak kan rumusnya dikurang ya. Berarti TC kuadrat dikurang PC kuadrat. Berapa nih? 100 langsung. Jangan deh, ntar kamu bingung. Aduh, 10 kuadrat
dikurang 6 kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. Hasilnya berapa? 64. 64 itu kan 8. Nah, berarti panjang PT adalah 8. Nah, tinggal kita masukin deh pakai luas segitiga. Berarti kan luas segitiganya setengah. Kalau alasnya TC, tingginya PQ. Itu ya ini. Terus setengah. Kalau alasnya PC, tingginya PT. Nah, tinggal kita cari TC 10, PQ sama dengan PC-nya 6, PT-nya 8. Berarti PQ sama dengan 6 dikali 8 bagi 10. Nah, PQ sama dengan berapa tuh? 6 kali 8. Berapa? 48 ya. 48 bagi 10. Nah, berarti PQ panjangnya adalah 4,8 cm. Jadi, jarak antara BD dan CT itu diwakili oleh garis PQ yang panjangnya 4,8 cm. Gitu ya. Nah, oke, untuk video kali ini, semoga bisa kamu pahami dengan baik. Terima kasih.